itu dapat itu dia itu dapat piagam peserta. Oke, dapat piagam peserta. Untuk juara satu setiap lomba itu mendapatkan kesempatan free pass masuk ke SMP 10 Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem PPDB tahun depan, tahun berikutnya. Karena sistem PPDB, sistem SPNB itu di luar kendali kami. Kita lihat ketika memungkinkan maka adik-adik berkesempatan mendapatkan free pass masuk SMP 10 Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi saya pertegas, nanti yang diundang untuk penyerahan hadiah saat puncak HUT SMP 10 Denpasar itu hanya juara 1, 2, dan 3 saja. Juara harapan tidak. Oke? Lanjut, Pak. Poin berikutnya mengenai juri dan sistem penjurian. Juri dan sistem penjurian. Ini penting sekali. Kami panitia lomba memastikan bahwa juri adalah yang kami tunjuk adalah juri yang profesional di bidang masing-masing. Oke, juri yang kami tunjuk backgroundnya sudah sesuai dengan profesionalnya, profesinya di bidang masing-masing. Kredibilitasnya nggak usah ditanyakan lagi. Itu standar yang sudah kami tetapkan secara internal di sini. Kemudian keputusan juri bersifat final dan mutlak. Sekali lagi, kami pertegas keputusan juri bersifat final dan mutlak. Dan yang ketiga, juri tidak akan dan tidak boleh menyebarkan hasil penilaian semua peserta. Maksudnya, untuk lomba yang tampil biasanya ini nggak dapat juara. Terus, Pak, saya boleh nggak tahu saya nomor berapa, nilai saya berapa? Juri tidak boleh memberikan itu. Ini adalah hak juri. Jadi juri hanya berhak menyampaikan penilaian juara 1, 2, 3 sampai harapan 1, harapan 2, harapan 3. Itu saja kewajiban juri. Sisanya tidak. Ini serta-merta untuk menjaga kredibilitas dan juga profesional juri. Jadi tidak ada yang membanding-bandingkan. Saya di sini boleh dapat informasi nilainya, kok di lomba ini nggak boleh. Maka dari itu kami sama ratakan semua lomba yang non akademik, juri tidak wajib, tidak harus menyampaikan penilaian lomba semua siswa, semua peserta. Hanya juara 1 sampai 6 saja. Mohon dihargai ketika juri mengatakan itu karena kami sudah sampaikan ini di TN. Lanjut. Poin berikutnya untuk pendamping peserta. Silakan disimak pendamping peserta atau kalau untuk adik-adik silakan disampaikan nanti ke pendampingnya. Oke? Pendamping peserta parkirnya di parkir lapangan Lumintang. Di sebelah barat SMP 10 Denpasar, di parkir lapangan Lumintang, di sana parkirnya. Masuknya bisa lewat gerbang sebelah barat SMP 10 yang di lapangan itu bisa lewat gerbang depan di Gatsu itu bebas. Di kedua gerbang itu sudah ada yang menjaga. Okay? Kemudian pendamping peserta orang tua ataupun guru pendamping itu menunggu di area lapangan basket sekolah atau wantilan sekolah. Sekali lagi, pendamping peserta itu menunggu di area lapangan sekolah atau wantilan sekolah. Tidak diperbolehkan, terutama untuk lomba tertulis, lomba akademik, tidak diperbolehkan menunggu atau mengawasi peserta di sekitaran ruangan lomba.
Oke, sekali lagi Bapak Ibu, tolong adik-adik tolong diingatkan nanti orang tua atau gurunya mengawasi jangan di sekitar ruangan lomba. Biar kalian lomba sendiri secara mandiri. Oke. Untuk lomba tampil, Bapak Ibu yang mau mengambil dokumentasi diperbolehkan hanya saat anaknya saja atau anak didiknya yang tampil. Itu untuk yang lomba tampil. Untuk yang lomba tertulis, lomba matematika, IPA, IPS, melukis, itu ruangan wajib steril. Tidak ada yang diam di sekitar ruangan. Baik, itu penyampaian tadi. Berikutnya, sesi berikutnya adalah sesi, coba di scroll. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, yang kami hanya akan jawab yang belum tercover sama penyampaian kami. Silakan gunakan fitur raise hand, angkat tangan di aplikasi Zoom kalau mau bertanya. Kasih yang siapa tuh? Wira Yuni itu. Ibu Kadek Wira Yuni silakan. Tombol tiganya kan. Tuh astu unmute tuh. Kan ada tulisannya. Ah, itu lah P itu tuh. Siapa? Coba foto Febriasa Suryana. Di unmute dulu dirinya sendiri, habis itu boleh disampaikan pertanyaannya. Oh, masih log meeting soalnya mereka. Nggih, tiang nomor 1 tadi Nggih Bapak. Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Tiang ingin bertanya, dengan lomba IPS itu Pak, kan ada presentasi. Nah, ini kan maksudnya seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan di TM ini. Ya, terima kasih Bapak. Halo Bapak, suara saya bisa didengar? Cek mesti di jukisnya lomba IPS. Nggak sadar. Ya tuh Pak, kalau untuk yang top 10 Pak, Mereka langsung itu. terus ya tuh kalau untuk top solo lagu Balinya pakai baju apa ya? Jam. Mana Pak Aris? Presentasi itu presentasi ngapain dia? Ya, baik. Oke, baik. Dari Ibu Wirayuni tadi bertanya tentang lomba IPS, tentang babak final yaitu lomba presentasi. Jadi di babak final nanti anak-anak akan diminta untuk presentasi sebuah topik tentang IPS. Dari 10 peserta final itu dicari 6 terbaik. Baru nanti ada babak berikutnya lagi. Jadi dari 10 besar itu diadakan presentasi sebuah materi. Semua anak dari 10 peserta final akan presentasi
tentang topik berkaitan dengan materi IPS. Dari sana akan dipilih 6 terbaik untuk lanjut ke babak berikutnya lagi. Oke, itu Ibu Wiraini mudah-mudahan menjawab. Penanya berikutnya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Solonya pakai baju. Yang nih, yang nomor 2 nih yang raise. Kalau namanya tidak disebut, tidak boleh bicara. Oke, adik-adik kalau namanya disebut, jangan bertanya dulu. Yang Bapak sebut kayak di kelas, kalau dipanggil sama gurunya baru bicara ya. Kan kalian nggak setiap angkat tangan dapat kesempatan. Tunggu siapa yang ditunjuk sama gurunya. Baru kita buka sesi 3 penanya, baru ada 1 penanya, Bu Wirayuni tadi. Berikutnya Bapak Febriasa, silakan Bapak Febriasa. Izin Om Swastiastu, izin bertanya Bapak, langsung saja ke pertanyaan. Terkait yang ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu tadi diinformasikan kan steril ke ruangannya. Untuk non akademiknya juga apakah steril juga? Soalnya yang perlu dokumentasi untuk laporan, karena yang mendaftar menggunakan dana bos kan harus ada dokumentasi. Apakah diizinkan yang mendokumentasikan? Itu yang pertama. Yang kedua terkait konsumsi, kalau Pak, apakah boleh ke murid yang konsumsi ke saat kegiatan lomba? Kemudian yang ketiga terkait pengumpulan musik. Kebetulan yang mengikuti beberapa lomba, salah satunya di lomba menyanyi musik pop Bali. Di sana kan ada ketentuannya masing peserta menyiapkan musik. Apa misalnya kami bisa mengumpulkan musiknya? Itu mantan yang pertama. Itu semua Pak. Oke, baik. Tolong di-mute semua Pak Eka. Pak Febriasa tadi bertanya 3 poin, saya akan jawab. Pertama, tentang dokumentasi kegiatan lomba non-akademik. Jangan dibuat lama sekali. Coba lihat mic-nya, kamar mic-nya di bawahnya itu gimana? Klik matiin. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk dokumentasi kegiatan lomba non-akademik itu bisa dilakukan. Saya sudah tegaskan tadi, ketika anak didiknya tampil boleh masuk ke ruangan untuk mendokumentasikan. Silakan. Tidak masalah nih, untuk lomba non-akademik atau yang tampil. Berikutnya untuk konsumsi peserta akan mendapatkan konsumsi dari kami berupa snack jajan. Oke, snack jajan dan air mineral. Berikutnya untuk pertanyaan lomba pop solo, Niko ada diminta musiknya kapan diberikan? Musiknya nanti akan diminta mengumpulkan lewat Google Drive di grup lombanya. Nanti akan ada pengumuman dari panitia. Tunggu saja pengumumannya. Kami akan mengumpulkan -1-nya atau musik yang akan digunakan nanti lewat grup WA lomba. Tunggu di sana, ya. Panitia yang akan berperan. Oke, terima kasih Pak Febriasa, mudah-mudahan menjawab. 1 orang penanya lagi, silakan. Angkat tangan dulu. Sebelum ditunjuk, jangan bicara. Makasih ya Pak sudah memberitahu yang pop solonya. Sama-sama. Bu Weni Adnyani, silakan Bu Weni Adnyani diunmute videonya dan sampaikan pertanyaannya. Nama mamanya kayak itu bila. Bu Weni, silakan Bu Weni. Oh iya, udah jelas ya. Siapa Weni? Weni. Wih, gimana? Aku mau gini, sakit. Udah ngasih dana ke kantin ya. Disisihkan. Pertanyaan yang ingin saya tanya terkait dengan lomba baca puisi. Bu ini masih mau digunakan slotnya atau menyerah?
Siap. Ya, Bisa didengar, Pak? bisa. Oke, karena tadi ada adik-adiknya yang lagi on, jadi saya diam. Oke, Baik, Pak, siap. terima kasih. Terkait dengan lomba baca puisi, Pak. Tadi mungkin suaranya agak kurang jelas, Pak, terkait dengan nomor undi itu nanti akan diinfokan di grup WA, nomor undi berapa pesertanya. Kemudian itu yang pertama mengenai nomor undi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan saat anak-anak tampil, itu tadi sempat saya menyimak kalau untuk lomba non akademik dari pendamping itu bisa merekam ya Pak ya, bisa merekam pesertanya diperbolehkan. Jadi pendamping itu posisinya jauh gitu Pak, nggak di sekitar tempat itu ruangannya kelas tapi ruang aula Pak ya. Itu Di yang kelas, di oh di kelas ruangan seperti tahun untuk lalu ya Pak lomba ya. karaoke. Baca puisi Pak, baca puisi. Lomba baca Untuk puisi puisi. kelas, tapi ada panggungnya untuk anak-anak tampil. Oke, seperti tahun lalu kalau nggak salah di kelas juga, tapi sedikit ada panggung gitu Pak ya, maksudnya ada kayak tempat untuk tampilnya. Oke, terus yang ketiga Pak terkait dengan di juknis, di teknis lombanya Nike di poin I. Itu ada improvisasi atau senandung merupakan hak peserta dan bagian dari kreasi. Namun penilaian tetap mengacu pada kriteria penilaian. Mungkin ini sebagai pengalaman saya tahun lalu, mungkin ini banyak sedikit perdebatan dan masukan ya Pak ya terkait dengan kegiatan lomba yang tahun lalu. Itu kan untuk penilaiannya itu kan tidak diserahkan Pak ya, maksudnya tidak ditampilkan serta pesertanya berapa dapat nilai, tidak apa-apa, itu hak dari panitia sendiri. Kemudian yang ingin saya tekankan di sini terkait dengan kreasi Pak, kreasi dari peserta saat membacakan puisi. Nah, kreasi di sini, kalau yang tahun lalu sempat saya simak, itu pesertanya ketika sudah membacakan judul puisi dan karya, itu pesertanya itu bukan hanya sekedar bersenandung. Jadi dia seperti mekidong Pak, mekidong dan berkat apa? Kidongnya itu sesuai dengan kidongnya kayak purul, kane gitu. Jadi itu kan ada kata-kata yang ditambahkan. Nah, terkait hal ini itu mengacu kepada keutuhan puisi. Jadi kan puisi yang dibawakan itu menurut saya sesuai dengan puisi penciptanya itu sendiri. Jadi tidak ada tambahan kata ataupun dikurangi. Nah, maksud dari kreasi ini apakah itu masih diperbolehkan atau ketika seorang peserta ini menampilkan kreasinya itu boleh ketika sebelum membacakan judul. Jadi kreasi itu boleh sebelum dia masuk ke judul. Jadi ketika si anak berkreasi misalnya bersenandung kah atau mengucapkan kata-kata apalah sebagai kreasinya itu masih bisa sebelum dia masuk ke judul puisi dan karya. Jadi menurut saya itu mungkin masih bisa. Kalau misalnya peserta itu membacakan judul puisi, kemudian pencipta, kemudian masuk ke bait-bait puisi itu, dan dia menambahkan kata atau kidung atau apalah yang lain-lainnya itu menurut saya sih kurang tepat itu Pak. Itu sih menurut saya. Jadi mungkin di sini bisa disepakati seperti eh, apa namanya untuk juknis di poin I. Itu aja Pak. Terima kasih. Ibu, mohon maaf, yang pertanyaan yang pertama tadi terkait nomor nomor undi ini, bisa diulang lagi sekali nih? Oke. Itu akan di share di di grup Pak ya? Di grup WA atau Di grup WA loh, Pak. itu nanti prosesnya apakah ada video spin spin apa namanya untuk nomor undinya Pak atau gimana? Oke. Saya tanggapi dulu Bu Winnie yang poin pertama tentang nomor undi. Jadi anak-anak yang lomba baca puisi nih akan dapat nomor undi. Nomor undinya itu menunjukkan urutan tampil ya. Kami akan mengundi di sini secara spin karena Bapak Ibu dan adik-adik peserta tidak bisa datang. Kami akan tunjukkan rekaman saat kami mengundinya. Lalu hasilnya yang sudah ada nomor urut nomor undiannya kami akan share di grup WA masing-masing lomba, bukan di grup WA umum ya. Kalau masih belum bergabung grup WA masing-masing lomba, nanti cek di grup umum kami akan kirim ulang linknya. Kemudian
Untuk non akademik itu boleh merekam peserta dari belakang, ya, bukan dari depan, dari belakang di tempat anak-anak di ruangan anak-anak lomba. Kami sudah siapkan ruangan yang bagus, kami pilihkan untuk semua kategori lomba. Berikutnya Oke, jadi untuk pertanyaan pembimbing sendiri yang agent yang nomor 2 Pak, sedikit. ya, Jadi pembimbing itu bisa masuk Pak, apa dititipkan HP-nya ke panitia untuk merekam ataukah pembimbing bisa pembimbingnya masuk ke dalam? pembimbingnya boleh masuk, pendampingnya boleh masuk, untuk lomba anaknya saja, saat yang tampil anaknya saja. Untuk poin ketiga itu juknis bagian I dan akan ditanggapi langsung Niki oleh penanggung jawab lombanya. Ini masuk ke teknis yang lebih mendetail. Silakan Ibu. Sini, Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ibu mengenai juknis lomba puisi untuk poin yang I. Improvisasi atau senandung merupakan hak peserta dan bagian dari kreasi, namun penilaian tetap mengacu pada kriteria penilaian, bukan komponen utama dalam penilaian. Nah, yang Ibu tanyakan tadi, bersenandung itu apakah jika di awal sebelum masuk ke puisi itu apakah diperbolehkan atau tidak? Mungkin seperti itu saya tangkap pertanyaannya Ibu. Yang pertama saya tekankan kembali kriteria penilaian yang sudah tercantum di juknis ya Ibu, kita tetap mengacu kepada itu. Kemudian senandung di awal tampil sebelum masuk ke puisi itu diperbolehkan. Tapi kalau di tengah-tengah puisi itu mungkin saya sampaikan itu tidak diperbolehkan karena seperti yang Ibu katakan tadi itu bisa merusak atau makna dari puisi yang ingin disampaikan. Namun tetap juga Ibu harus di sini mengacu pada poin E bahwa waktu untuk peserta membacakan puisi itu maksimal 7 menit. Jadi kami menyediakan waktu untuk masing-masing peserta itu 7 menit. Jangan sampai senandung itu mengganggu waktu untuk menyampaikan puisi. Jadi waktu penyampaiannya menjadi terlalu lama, lebih dari 7 menit. Mungkin demikian tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke Pak. Begitu Bu Weni, nanti kalau masih belum lengkap bisa ditanyakan di grup, nanti akan ada juri yang akan menanggapi. Ya kalau lebih teknis lagi. Itu Bu Weni, mudah-mudahan cukup ya. Kami buka lagi satu. Silakan Eri Kristiawan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih nih atas waktunya. Niki yang mau tanya terkait masalah lomba gender nih, gender wayang. Niki itu kan ada durasi ya, durasi pemerintah. Itu dari pihak panitia apakah menyediakan misalnya kayak monitornya gitu untuk waktunya nih ke. Jadi biar kita tahu berapa waktunya, apakah kurang atau lebih dari yang ditentukan, Kenten. Itu yang pertama. Terus untuk masalah gendernya Niki, apakah ada gender cadangan, Kenten ya? Kita kan antisipasi aja untuk ya kan kita pinginnya biar nggak ada kejadian gendernya talinya putus atau gimana. Sekedar untuk tanya aja apakah ada gender cadangan gitu untuk ininya lomba gender wayangnya. Itu aja sih untuk pertanyaannya. Oke, baik Pak Eri, saya tanggapi langsung untuk
dari panitia berkaitan dengan waktu, apakah ada monitor waktu? Monitor kalau yang dimaksud yang menunjukkan waktunya tidak ada, tapi kami ada timekeepernya yang menyampaikan waktunya sudah sampai 8, ada kodenya nanti. Peng gitu mungkin atau gimana ya. Kemudian apakah ada gender cadangan? Dari kami pihak panitia baru menyiapkan sepasang gender saja. Nanti apakah kami akan siapkan gender cadangannya atau tidak akan kami kabari berikutnya. Karena ini juga baru dapat update dari Bapak Eri. Nanti kami akan pertimbangkan apakah dengan juri juga apakah perlu kami untuk menambahkan gender cadangan atau tidak. Nanti akan kami bijaksanai. Terima kasih. Kami anggap sebagai masukan Pak Eri. Semua. Lanjut. Penanya kedua. Angkat tangan silakan. Siapa tanya Pak? Berikutnya Luh Nyoman Trisna Sudiartini, silakan. Ibu. Ya, terima kasih Pak. Okay. Ya, bisa kedengar nggih suara saya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Pak. Saya ingin menanyakan untuk perihal anak saya kan ikut lomba matematika. Nah, tadi karena suaranya sempat hilang di bagian ID peserta nih saya mau bertanya untuk ID pesertanya itu kan yang sudah diberikan di grup itu sudah ada misalnya math undercross nomor 200 berapa. Apakah itu yang dimaksud dengan ID peserta nggih? Dan apakah saat lomba itu juga kita yang mempersiapkan ID peserta untuk anak kita atau akan dibagikan oleh pihak sekolah ke ke pesertanya sebelum lomba itu dimulai? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua, di Juknis kan saya sempat baca bahwa besok hari Jumat itu akan ada simulasi ya untuk lomba yang akan diadakan. Nah, tapi karena kebetulan besok itu kan hari Jumat, kan masih hari sekolah ya Pak ya, karena juga ada ulangan-ulangan harian. Apakah apakah harus besok untuk simulasi secara bersamaan atau bisa misalnya anak saya itu menyusul untuk simulasinya mungkin di hari Sabtu, seperti itu Pak? Kemudian yang ketiga, di Juknisnya kan dinyatakan bahwa ada sesi penyisihan selama 90 menit. Kemudian juga ada sesi final selama 90 menit. Yang ingin saya tanyakan, interval waktu dari sesi penyisihan menuju sesi finalnya itu berapa lama ya Pak ya, interval waktunya itu? Oke, terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Krisna. Sebentar kami akan tanggapi. Reza berapa menit interval jam? Mereka bisa disiap simulasinya nyusul. Gimana teknisnya? 3 hari, 3 hari diberikan. Untuk lomba matematika, ID pesertanya itu betul yang diberikan di grup Nikel, yang math underscore nomor berapa. Oke, itu yang digunakan untuk lomba matematika, IPA, IPS, dan melukis tidak ada pengundian lagi. Apa yang diberikan di grup, di rekapitulasi peserta itu yang menjadi nomor pesertanya. Dan tidak perlu disiapkan oleh peserta. Sudah ada di meja tempat lombanya. Nanti anak peserta lomba tinggal cari di mana mejanya sesuai dengan nomor yang ditempel di meja. Kemudian untuk simulasi lomba, apabila besok tidak bisa ikut secara bersamaan, apakah boleh menyusul? Boleh. Ya. Soal uji coba dan token exam pro dari kami itu bisa diakses sampai 4 hari ke depan. Cuman besok itu waktunya untuk melakukan secara bersamaan. Kalau misalnya tidak bisa besok, masih bisa menyusul sampai hari Senin. Okay. Kemudian untuk interval waktu antara babak penyisihan dan babak final di lomba matematika itu 1 jam, Bu Krisna. Oke, sekali lagi interval waktu antara babak penyisihan dan babak final itu 1 jam.
Terima kasih Bu Trisna, mudah-mudahan menjawab. Kalau masih belum jelas, nanti boleh ditanyakan di grup. Penanya Oke. ketiga berikutnya. Penanya ketiga berikutnya dari Bapak Putu Yana Putra. Silakan Bapak Putu Yana Putra bertanya. Bapak Ibu Putu Yana Putra, silakan berbicara Bapak. Di unmute ya mereka, belum di unmute. Di scroll dia di bawah ya, scroll scroll. Silakan. Ya, oke Oke, Pak Yana. Silakan. sudah terdengar ya suara saya? Sudah Pak Yana. Sudah, oke. Terima kasih kesempatannya Pak Adi, Konco Lama. Oke, yang pertama mungkin pertanyaan saya seperti pengalaman tahun lalu, ada beberapa siswa saya yang mengikuti lomba, HP-nya dia nge-lag dan sinyalnya jelek sekali. Waktu itu juga mau dicoba dengan WiFi-nya SMP 10 juga nge-lag. Akhirnya anak saya waktu itu lombanya ngaret kurang lebih sekitar 30 menitan. Apa ada solusi ya untuk hal seperti itu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk simulasi kembali, exam browsernya itu di HP apakah tidak bermasalah ya? Berat atau bagaimana? Kebetulan tadi pertanyaan dari Bu Eca itu. Nggih, dua saja pertanyaan dia. Nggih. Terima kasih Bapak Yana, kami akan tanggapi langsung. Untuk kendala HP nge-lag, sinyal jelek, atau WiFi jelek. Untuk pertama, kendala HP nge-lag, itu bisa terjadi faktor internal, memang HP-nya, memorinya penuh, sistem operasinya sudah nggak update. Jadi itu pastikan sistem operasi HP-nya update. Ya. Atau memorinya tidak terlalu penuh, sehingga dia bisa nggak terlalu nge-lag. Kemudian kalau masalah sinyal, pasti kami yakin kalau kartunya, kuotanya tepat, sinyalnya pasti lancar. Untuk masalah yang menjadi kontrol kami, WiFi sekarang di SMP 10 sudah kami perbaiki. Jika memang benar-benar dari sinyal HP peserta tidak bisa, kami akan bantu dengan menggunakan WiFi dari SMP 10. Kemudian untuk aplikasi dari Exambro itu apakah terlalu berat? Tidak, Bapak Enang. Tidak berat. Aplikasinya sangat ringan sekali. Tidak membuat nge-lag. Oke, itu dari Pak Yana. Mudah-mudahan menjawab. Bapak Ibu sekalian, terutama yang lomba matematika, IPA, IPS. Sekali lagi, Bapak Ibu pendamping peserta lomba matematika, IPA, IPS. Sebentar nih, tunggu beberapa menit. Kami masih ada gini lagu, masih ada musik berputar tuh sebentar nih.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih masih tetap di sini. Kita lanjutkan sesi tanya jawab kita. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan ulang karena tadi belum sempat saya sampaikan. Saya menyusul sampaikan maksudnya bukan sampaikan ulang. Untuk lomba matematika IPA IPS karena akan menggunakan aplikasi Exam Pro, kami sarankan kalau ada menggunakan HP Android. Emang iPhone nggak bisa? iPhone bisa, cuman potensi kendalanya lebih banyak. Bukan berarti nggak bisa ya. Takutnya nanti ketika ada kendala itu mengganggu konsentrasi, kesiapan anak didik dalam lomba. Jadi kami sarankan menggunakan HP Android untuk lombanya. Oke, hanya saran saja. Kalau memang tidak ada, saya punya iPhone aja Pak. Boleh menggunakan iPhone. Kami tetap di panitia akan memastikan minim kendala. Oke. Tapi kalau boleh disarankan menggunakan HP Android. Saya buka satu sesi terakhir untuk 2 orang penanya saja. Sesi terakhir 2 orang penanya saja. Silakan. Gusti Agung Dharma Putra. Silakan Bapak Gusti Agung Dharma Putra. Atau itu murid ya? Nggih, Om Swastiastu, Bapak Ibu guru, kemudian wali murid, nggih. Mohon izin Tiang untuk mempersingkat waktu, Tiang cuma usul, nggih. Terutama untuk lomba non akademik, yaitu tari condong dan tari baris. Mengingat pengalaman tahun lalu, untuk penari baris itu lombanya di dalam kelas, Pak. Kalau tidak salah waktu itu tari condongnya di Wantilan, nggih. Nah, kiranya mungkin untuk lomba tari biar semua diwantilan, Pak. Artinya kita kan mengapresiasi di mana penari sudah berrias, bermake up, berpakaian. Kemudian untuk mereka juga bisa memaksimalkan, explore gerakannya itu biar maksimal, biar ada panggung terbuka yang luas. Nah, nih kemudian yang kedua untuk evaluasi juri. Nah, kiranya kalau ya berkenan rekap nilai juri itu agar di-share termasuk tanda tangannya. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Mohon maaf nih, karena anak-anak makin sudah kritis, Pak. Sudah kritis sekali. Dia ingin tahu nilainya untuk memperbandingkan dengan teman-temannya, kawan-kawan yang ikut berlomba lainnya. Nah, kemudian yang terakhir Pak, Ampura niki, karena kan kita membandingkan dengan lomba-lomba di SMP yang sebelumnya. Nah, terakhir kan ada lomba di SMP 6 Denpasar. Nah, di sana ada juara berbakat, Pak. Nah, kira-kira kalau pihak kepala sekolah dan Bapak Ibu guru berkenan memberikan apresiasi kepada anak-anak, karena anak-anak yang ikut lomba ini kan proses mereka tidak mudah, Pak, sampai ikut lomba seperti ini. Kiranya diapresiasi untuk kiranya ada juara berbakat. Apakah berbakat 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5. Oke, demikian yang dapat yang usulkan, Pak. Tentunya keputusan ada di pihak panitia. Suksema. Baik Pak Agung, terima kasih atas masukannya. Kami tanggapi. Untuk tempat pelaksanaan lomba condong dan lomba tari condong dan baris, tahun lalu refleksinya betul kegiatan tari condong lebih banyak kita adakan di Wantilan, sementara baris kita adakan di ruang kelas yang ada salah satu ruang kelas di SMP 10 yang kapasitas ruangannya lebih luas. Kami betul-betul paham bahwa sebisa mungkin sebenarnya akan jauh lebih baik kalau segala jenis lomba penampilan itu diberikan venue di panggung. Kalau bisa di panggung seperti Wantilan. Tapi karena keterbatasan tempat, kami harus benar-benar membijaksanai dan memilah. Okay? Jadi rencana untuk tahun ini lomba condongnya di Wantilan, lomba tari barisnya masih di ruang kelas. Tapi Pak Agung, karena Pak Agung memberikan masukan dan dengan niatan yang sangat baik, kami di panitia akan coba untuk mereka ulang, mengkaji ulang, bila mana memungkinkan condongnya dulu tampil sampai selesai, baru barisnya dan tidak sampai sore atau sampai malam, kami akan upayakan. Kami akan coba gojlok opsi itu. Jika memang tidak memungkinkan, maka mohon dimaklumi, tari condong tetap di Wantilan, tari baris di kelas. Tapi masukan Pak Agung kami akan coba
Coba atensi. Berikutnya untuk evaluasi juri, mohon maaf sekali kami sudah berembuk, sudah berpendapat dan berkesimpulan untuk rekap nilai tidak akan kami share semuanya, hanya untuk juara saja. Ini sudah kami sepakati dengan juri. Oke. Kemudian untuk juara berpangkat, Pak Gung, kami di SMP 10 Denpasar tahun lalu juara berpangkat itu sudah kami lakukan. Selain juara satu, untuk tari condong terutama, tahun lalu selain juara 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2, harapan 3, kami memilih 10 orang juara berbakat. Itu sesuai dengan koordinasi kami dengan juri. Sudah kami lakukan di tahun ini dan nanti akan kami koordinasikan kembali dengan juri bila mana tahun ini akan diadakan kembali atau tidak. Jika iya, kami akan sampaikan di grup. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Gung. Niko yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Sampai berjumpa di sesi 10 Pak Gung. Berikutnya satu orang penanya kembali. Komen Sucipto Gago, silakan. Komen Sucipta Gago. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, guru SMP 10 Denpasar. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saya ingin tahu Bapak, pada lomba akademik, apakah dalam sistem penilaian Bapak Nggih, apakah dalam jawaban siswa yang salah ada pengurangan nilai poin dalam sistemnya itu Bapak? Itu aja mungkin yang ingin saya ketahui Bapak. Terima kasih. Om Santi Om. Baik Bapak Gago, terima kasih. Kami tanggapi langsung untuk lomba akademik. Untuk jawaban yang salah tidak ada pengurangan nilai. Itu saja. Tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Untuk teknis lebih jelasnya sudah ada di jobnis, teknis penilaiannya. Oke, itu untuk sesi tanya jawabnya kami tutup, kami batasi 4 sesi tanya jawab. Sudah cukup Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Mohon perhatiannya, kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup lomba masing-masing. Saya sebelum menutup kegiatan technical meeting hari ini, ada 2 poin yang mau saya tegaskan untuk peserta lomba dan pendamping peserta lomba. 2 poin penting, mohon disimak sebelum live dari Zoom ini. Poin pertama, adik-adik, Bapak, Ibu, guru, atau orang tua, pendamping, tolong baca juknis. Masih banyak pertanyaan yang saya baca di kolom komentar, yang jawabannya ada di juknis semua. Tolong jangan malas membaca, baca juknisnya. Ya, baca juknis minimal juknis untuk lomba masing-masing. Kalau nggak punya juknis gimana? Minta sama panitia. Tinggal dikirim di WA. Tinggal dibaca. Kalau kalian nggak mau baca, suruh gurunya yang baca atau orang tuanya yang baca. Ingat kata kunci, juknis. Yang pertama. Yang kedua, pastikan adik-adik peserta lomba atau pendamping lomba masuk grup WA lombanya. Pastikan itu. Kalau belum gimana? Lapor sama gurunya biar ditanyakan di mana link grup lombanya. Karena informasi tentang lomba atau pertanyaan yang adik-adik atau Bapak Ibu punya, silakan tanyakan di grup masing-masing lomba. Itu sudah ada, sudah banyak yang masuk grupnya, tapi ada beberapa juga yang belum. Tolong segera masuk ke sana. Oke? Bapak Ibu, adik-adik semua, itu sekian kegiatan technical meeting kita hari ini. Saya ingatkan yang terakhir, untuk lomba matematika, IPA, dan IPS, besok kita akan ada simulasi. Sekali lagi, lomba matematika, IPA, IPS, besok jam 9 pagi kita akan ada simulasi. Informasinya akan kami share nanti di grup, tunggu saja. Oke, Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya secara daring dalam kegiatan technical meeting hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada hal-hal yang belum terjawab, nanti boleh ditanyakan di grup masing-masing. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi di lomba di SMP 10.
Sampai jumpa di SMP Negeri 10 Denpasar tanggal 11 dan 12 November 2025. Kami sampaikan salam semangat dan semoga meraih juara. Sekian kami akhiri dengan para musakti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya. Salam SMP Negeri 10 Denpasar. Sepeda kuat, sepeda jaya. Mantap apa tuh? Ikan hiu bayang lagi. Aku suka nonton ikan hiu bayang lagi. Halo saya. I love you saya. Aku suka nonton